Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, kita hari ini masih belajar tentang gugus fungsi senyawa karbon. Dalam hal ini adalah asam karboksilat atau juga disebut sebagai asam alkanoat. Namun sebelumnya, untuk mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, di sini ada beberapa gambar, ada cuka, ada semut, dan model molekul. Kesemuanya ini ada hubungannya dengan asam karboksilat yang akan kita pelajari pada hari ini, di mana asam cuka itu termasuk adalah zat asam karboksilat, juga disebut sebagai asam asetat atau asam cuka atau asam etanoat. Sedangkan di sini semut merah ini juga menghasilkan zat asam, yaitu asam semut atau asam format atau juga disebut sebagai asam metanoat. Sedangkan model molekul ini juga adalah asam karboksilat, yaitu namanya adalah asam metanoat. Baik, kita lanjut pada rumus struktur dan rumus molekul asam karboksilat. Asam karboksilat memiliki gugus fungsi COOH, di mana di sini ada R-nya bisa minimal H, bisa CH3, bisa C3H7 dan seterusnya. Sedangkan rumus molekulnya adalah CnH2nO2. Contoh asam karboksilat yang paling sederhana adalah HCOOH. Aturan yang pertama adalah rantai pokok adalah rantai yang paling panjang yang mengandung gugus fungsi COOH. Karboksilat sesuai nama rantai pokok yang diberi akhiran OAT. Yang kedua, penomoran dimulai dari gugus fungsi. Yang ketiga, penulisan nama dimulai dengan nama cabang atau gugus lain yang disusun menurut abjad. Kemudian, nama rantai pokok. Rantai gugus fungsi pasti nomor 1, jadi nomor gugus fungsi tidak perlu disebutkan. Sebagai contoh, rumus struktur berikut: CH3CH, CH3COOH. Maka rumus ini diberi nama asam 2-metil-propanoat. Mengapa diberi nama asam 2-metil-propanoat? Kita lihat dulu. Propanoat. Propanoat itu artinya 3. 1, 2, 3. Berarti propanoat itu ada COOH. Penomoran dari sini 1, 2, 3. Berarti nomor 2 di sini ada CH3 yaitu metil. Maka karena di sini adalah asam karboksilat, maka diawali dengan nama asam. Jadi namanya adalah asam 2-metil propanoat. Baik, ke contoh berikutnya. Di sini rantai lurus dan di sini ada Cl. Maka penomorannya dari sini, selalu dari sini. C yang ada gugus fungsinya. Penomorannya nomor 1, 2, 3, 4. Berarti nomor 3 ada Cl, cabang kloro. Jadi nama yang benar untuk rumus tersebut adalah asam 3-klorobutanoat. Kenapa butanoat? Karena jumlahnya 4. Baik, contoh berikutnya. Rumus ini lurus dan di sini ada cabang CH3 di atas, CH3 di bawah, dan OH. OH adalah hidroksi. Jadi penomorannya dari kanan, dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 5 adalah pentanoat. Kemudian cabang CH3 sama di nomor 2, berarti ada nanti 2,2 dimetil. Terus ada OH, yaitu nomor 4. Berarti nomor 4 ada hidroksi. Jadi nama yang benar untuk rumus ini adalah asam 4 hidroksi 2,2 dimetil pentanoat. Asam karena dia asam karboksilat, 4 hidroksi karena nomor 4 di sini ada OH, 2,2 karena di sini nomor 2 ada CH3 dan CH3, dimetil, di menunjukkan ada 2 buah metilnya. Dan pentanoat menunjukkan jumlah C-nya adalah
ada 5. Baik, kita lanjut pada tata nama asam karboksilat secara trivial. Nama trivial asam karboksilat diambil dari nama asam-asam tersebut di alam, dan tidak semuanya bisa diberi nama trivial. Contohnya adalah HCOOH, disebut juga dengan asam semut atau asam formiat atau asam format karena ditemukan pada semut. Formica berarti semut. Yang kedua contohnya adalah CH3COOH, disebut juga dengan asam cuka atau asam asetat. Asetum berarti cuka. Yang ketiga adalah C2H5COOH, disebut juga dengan asam propionat atau asam protopion, yang artinya lemak awal. Kemudian yang keempat, CH3H7COOH, disebut juga namanya adalah asam butirat. Butirum berarti mentega. Yang kelima adalah C4H9COOH, disebut asam valerat. Valere yang artinya nama sejenis tanaman. Kita lanjut pada isomer struktur asam karboksilat. Pada C3H7COOH ini memiliki beberapa struktur. Kita bisa buat rantai lurus tidak bercabang dengan jumlah C total yang adalah C3H7COOH, berarti C-nya 3 tambah 1, 4. 1, 2, 3, 4. Maka kalau seperti ini lurus tidak bercabang, namanya adalah asam butanoat karena di sini jumlah C-nya 4. Kemudian rumus yang berikutnya ini kita beri nama adalah asam 2-metil propanoat karena di nomor 2 ada cabang metil. Baik, kita lanjutkan pada sifat asam karboksilat. Sifat yang pertama adalah sifat fisis. Wujud dari asam karboksilat pada suhu rendah berupa zat cair, sedangkan pada suhu yang lebih tinggi ini berupa zat padat. Kemudian kelarutan dalam air pada suhu rendah pada C1 dan sampai dengan C4 ini mudah larut. Namun semakin banyak atom C dalam molekul, kelarutan makin berkurang dan senyawa yang berwujud padat tidak dapat larut. Kemudian sifat yang ketiga, titik didih dan titik lelehnya tinggi karena antara molekulnya terdapat ikatan hidrogen. Yang keempat, merupakan asam lemah, makin panjang rantai C makin lemah asamnya. Kemudian sifat kimia dari asam karboksilat yang pertama, direaksikan dengan basa membentuk garam. Sebagai contoh, asam etanoat kalau direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan natrium etanoat. Berarti sifat asamnya berkurang atau hilang, Na-nya bergabung dengan O karena terjadi reaksi substitusi. Kemudian H pada OH di sini akan lepas dan bergabung dengan OH di sini membentuk H2O. Yang kedua adalah direaksikan dengan alkohol membentuk ester. Sebagai contoh, asam propanoat. Jika direaksikan dengan metanol, maka akan menghasilkan metil propanoat. Reaksi ini juga disebut sebagai reaksi esterifikasi atau reaksi pembentukan ester. Kita lanjut pada asam karboksilat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah asam formiat atau juga disebut sebagai asam semut. Ini terdapat pada keringat dan pada semut merah. Kemudian asam metanoat dari industri digunakan untuk zat koagulan pada latek, yaitu zat penggumpal pada karet. Kemudian asam asetat, asam cuka atau asam etanoat sebagai penambah rasa asam pada makanan. Asam laktat terdapat pada susu, asam sitrat terdapat pada jeruk, asam tartrat pada anggur, asam glutamat pada kecap. Kemudian garam glutamat juga dikenal dengan nama MSG atau monosodium glutamat, digunakan sebagai penyedap masakan.
Nah, tiba pada pertanyaan. Ketahui struktur permodelan seperti ini. Nah, ini apa namanya? Kemudian, jika rumus molekul C6H13COOH, maka tentukan asam karboksilat apa saja yang bisa dibuat strukturnya. Artinya, silakan berikan komen dari salah satu jawaban pada soal ini pada kolom komentar. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan selalu jaga kesehatan, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.